warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Dalam penyelenggaraan ini, dalam penyelenggaraan sosialisasi terkait adalah memperingati Hari Ibu yang tepatnya jatuh pada tanggal 22 Desember 2020. Kami pimpinan daerah Aisyah Buleleng bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Singaraja untuk menyelenggarakan sosialisasi kesehatan reproduksi wanita. Alhamdulillah, pimpinan daerah Aisyah Buleleng mendapat dukungan penuh dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda, baik dokter yang menjadi narasumber, moderator, snack, bahkan doorpress sudah disiapkan. Ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan Rumah Sakit Puri Bunda pada pimpinan daerah Aisyah Buleleng. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pengelola Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Singaraja. Hanya doa yang dapat kami panjatkan, semoga Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda ke depan semakin eksis, semakin maju, dan semakin jaya, semakin dikenal. Amin. Amin ya Bu ya. Terakhir, dengan adanya sosialisasi kami berharap bahwa kaum ibu, kaum hawa dapat menambah wawasan tentang kesehatan reproduksi wanita agar dapat mewujudkan keluarga yang sehat dan berkemajuan. Amin. Jadi terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk berbagi gitu ya, sharing ilmu tentang kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi itu ini highlight atau apa yang akan kita bicarakan beberapa slide belakang. Kesehatan reproduksi itu apa? Kemudian setelah kita tahu apa itu kesehatan reproduksi, kita harus tahu problem atau masalah apa yang bisa dihadapi. Kemudian penanganannya apa yang bisa dilakukan. Akhir diskusi, kita ada sesi diskusi. Next. Nah, ini artinya dulu ya. Memulai kita harus tahu dulu apa sih kesehatan reproduksi gitu ya. Kesehatan reproduksi bisa dibaca di depan, tapi yang di highlight adalah dalam hal semua yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Itu menurut WHO. Nah, kenapa perlu dijaga? Kan itu pertanyaannya kan. Jadi nanti setelah ini kita bahas yang lebih detail lagi. Fungsi reproduksi itu ada tahapannya, dari perempuan yang baru lahir sampai remaja, kemudian dewasa, kemudian ada fase menopause. Itu berbeda fase, berbeda problem, dan berbeda cara penyelesaian. Ya. Nah, indikator kesehatan reproduksi optimal. Kapan dikatakan sehat secara reproduksi? Ya,
Yang paling pertama, adanya landasan psikis yang memadai sehingga perkembangan emosinya berlangsung dengan baik, terbebas dari penyakit. Jadi yang di highlight pertama adalah tentang psikis yang memadai. Jadi kita tidak langsung berbicara tentang penyakit atau kelainan. Yang pertama, itu yang paling awal, nomor satu adalah, kalau mungkin saya buat simple kalimatnya itu perkembangan emosi. Jadi mungkin lebih mengarah ke tahu sedang di fase mana gitu ya, fase perkembangan reproduksi yang mana, dan sadar akan dirinya sendiri, apa yang masalah itu apa, kemudian yang normal itu apa, dan kalau ada masalah ingin mencari tahu. Itu mungkin masuk nomor satu dulu, masuk itu yang nomor satu ya. Baru kita berdoa, yang kedua baru terbebas dari hubungan seksual dan sebagainya. Kemudian empat adalah yang nomor tiga adalah fase hamil. Kemudian yang keempat itu kelainan anatomis, itu maksudnya struktur dari rahim dan sekitarnya. Next. Nah, kayaknya lebih seru bahas itu ya. Jadi ini yang tadi bahas di awal, perempuan. Jadi ada terbagi, jadi fasenya ada bagi anak-anak, kemudian puber, reproduksi, klimakterium sama masa senium. Itu problemnya berbeda. Sebenarnya masih ada masalah-masalah lainnya lagi, tapi ini yang kita highlight adalah yang sering terjadi, yang sering dikeluhkan pada kami di rumah sakit. Misalnya pada masa bayi problem tumbuh kembang, kalau masa anak-anak pubertas yang terlalu awal, itu nanti sama dokter anaknya ya. Kemudian, kalau saya masuknya mungkin lebih sering di masa pubertas dan ke bawah spesialis ibu. Jadi masa pubertas yang paling sering kan nyeri haid, keputihan. Kemudian saat reproduksi, ini problemnya bisa banyak. Nyeri haid, keputihan itu bisa berlanjut, kemudian infeksi. Pada saat hamil juga itu suatu masalah ya kalau kehamilan tidak berlangsung dengan baik. Dan organ-organ yang lain banyak banget pasien yang kadang datang, dok saya punya kista gitu ya, dok saya takut ada tumor, gitu banyak tuh. Bisa di umur di usia reproduksi. Kemudian selanjutnya ya pada fase-fase menopause, mulai apa ya, yang paling sering mungkin kalau ibu-ibu yang mau masuk premenopause atau menopause itu datang ke kita dan keluhannya mensnya kok sedikit dok ya, gitu. Mensnya sedikit, harinya pendek dan jaraknya jauh, mungkin 6 bulan sekali baru mens. Yang tidak tahu kan pasti ingin mencari tahu, itu bagus. Tapi setelah diperiksa kan itu masih dalam fase tahapan yang ya, itu beberapa poin-poin. Next. Nah, ini yang tadi sempat dibahas di awal, kenapa kita highlight yang di sana. Sebenarnya edukasi tentang kesehatan itu sudah harus dimulai dari masa anak-anak. Ini maksud dari tanda merahnya itu gitu ya. Sudah mulai dari sana tentang kesehatan reproduksi, maksudnya organ-organnya itu apa saja, mungkin namanya, fungsinya, dan masalah-masalah yang bisa terjadi pada organ-organ. Ya, ini kenapa penting? Ini yang tadi yang paling pertama, bagaimana dikatakan sehat. Terus ini pertanyaan tadi yang saya menyambungnya di awal, kenapa penting? Ya, kenapa penting? Pertama ada gambar rumah, fondasi keluarga dan generasi mendatang itu lebih ke, kalau ngomong keluarga itu sudah menjadi istri ya, dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Jadi kalau tidak sehat secara reproduksi, bagaimana cara mengerjakan pekerjaan lainnya, bagaimana cara mengerjakan mungkin mendidik yang di bawah-bawahnya, mungkin anak-anaknya dan lain sebagainya, kalau kesehatan reproduksinya tidak baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, masalah kesehatan terkait hubungan keluarga, yang tadi itu infeksi misalnya, atau ada masalah infertilitas gitu ya. Kemudian kunci dalam menjamin kehamilan dan persalinan ini pada saat masa kehamilan itu panjang lagi ceritanya. Kesejahteraan emosional dan psikologis keluarga pastinya juga akan berpengaruh bila jadi permasalahan pada kesehatan kehamilan. Satu-satu kita bahas. Nah, ini pencegahan ya, jadi pencegahan itu dari awal, primer, sekunder. Kemudian kalau sudah ada problem ya berarti kan pengobatan gitu ya, pengobatan dengan segera. Kemudian pencegahan lainnya infeksi. Pertama, kita harus tahu dan harus memberikan pendidikan seks yang tepat.
yang tepat di saat yang tepat juga. Kemudian merawat organ reproduksi dengan benar. Ini mungkin vaksinasi HPV, kalau boleh saya merahin, saya pengen merahin juga ya. Yang vaksinasi HPV itu setahu saya sudah ada beberapa yang sudah jadi kewajiban pemerintah buat perempuan di usia SMP sekarang ya, jadi program wajib. Cuma beberapa yang sudah terlewat gitu ya, mungkin yang sudah SMA atau sudah kuliah, dari trennya sudah bagus. Saya maksudnya melek tentang kanker serviks. Nah, itu hubungannya di sana. Kalau kita ngomong vaksinasi HPV, lebih ingin tahu lebih awal. Jadi kalau ada masalah dan sebagainya kita bisa tangani lebih awal. Dan pencegahannya salah satu dari vaksinasi HPV tersebut masuk ke pencegahan untuk mengurangi angka terjadinya kanker serviks. Itu juga penting ya. Kemudian pencegahan sekunder mungkin masuk ke yang siklus menstruasi, atau kalau ada deteksi dini itu yang pap smear dan IVA itu pada pasien-pasien yang sudah berhubungan gitu ya, sudah punya anak berhubungan sadari, itu lebih ke kanker payudara. Kemudian kalau sudah ada problem ya pastinya disarankan untuk mencari pengobatan yang tepat. Nah, mulai masuk ke sini. Kenapa kita selalu selipkan gitu ya, kita masukkan teori tentang kanker serviks di setiap pertemuan tentang kesehatan reproduksi, karena angkanya masih lumayan tinggi dan pada wanita ini masih mungkin nomor 3 besar penyumbang kematian terbesar pada perempuan di Indonesia ya. Bukan nakut-nakuti tapi hanya membicarakan fakta gitu. Dan angkanya juga sangat tinggi, mungkin karena ini, kalau ibu-ibu mungkin tahu ya, rahim itu kan di dalam perut, indung telur itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, itu juga posisinya di dalam perut. Yang di luar dari perut adalah serviks atau leher rahim. Kalau kita dokter kandungan itu satu-satunya organ wanita yang bisa kita lihat dengan mata langsung gitu ya, vagina sampai serviks aja yang bisa kita lihat pakai mata. Sisanya yang di dalam itu kita hanya bisa pakai untas, USG. Kenapa? Maka dari itu organnya bisa dilihat. Jadi screening atau pemeriksaan awalnya itu justru lebih banyak dan lebih mudah. Jadinya kalau ada masalah angkanya pun cenderung lebih tinggi karena mudah untuk di screening gitu sebenarnya ya. Tapi kalau sampai terjadi masalah, kanker serviks itu seperti yang tadi saya bilang memang masih berbahaya. Ini kalau ada gambar di depan, mungkin ada gambar yang dari paling kanan ya. Gambar dari paling kanan ini serviks yang normal gitu ya. Kemudian geser-geser ke kiri itu pre-kanker kita bilangnya, dan yang paling kiri sana itu yang sudah terjadi kanker serviks. Ini tampak langsung kalau kita lihat dengan mata gitu ya, dengan mata langsung. Nah, yang sering terjadi sebenarnya kenapa kita ketemunya mungkin di stadium-stadium yang sudah terlambat gitu ya, karena mungkin diremehkan keluhannya. Kalau yang ibu-ibu terus gitu, emang sama keluhannya dok kan gitu ya. Keluhannya adalah yang paling sering itu keputihan. Kan jadi agak menakutkan ya keluhannya. Keputihan kan semua juga keputihan kan gitu kan. Satu keputihan, yang kemudian yang kedua yang lebih khas itu sebenarnya postcoital bleeding, atau bahasanya adalah berhubungan berdarah pasca berhubungan dengan suami. Setiap habis berhubungan dengan suami berdarah, besoknya berhubungan karena lagi itu bolak-balik ya. Itu saran saya segera diperiksakan dulu untuk dilihat langsung serviksnya. Apakah mungkin hanya lecet saja atau ada sesuatu yang lebih berbahaya dari itu. Keputihan pun ya juga nanti saya tahu ya, ada batasannya keputihan yang normal dan yang tidak. Kalau sudah melewati batas yang tidak normal, coba diperiksakan dulu. Jangan-jangan itu gejala awal dari kanker serviks. Nah, ini menyambung vaksin HPV yang di 2 slide sebelumnya. Kenapa ini sangat direkomendasikan, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Direkomendasikan kenapa? Di sini ada tulisannya nggak ada ya. Direkomendasikan karena dari penelitian itu mengurangi resiko kanker serviks sampai dengan 90-an%. Jadi nggak ada sih bisa sampai 100% ya, tapi lumayan angkanya 90% untuk mengurangi risiko
itu betapa besarnya angka 90% tersebut tingkat keberhasilannya. Maka dari itu dari seluruh dunia maupun WHO sampai pemerintah Indonesia juga menyarankan dan mewajibkan untuk vaksinasi itu karena solusinya salah satunya itu. Oke, next. Nah, jadi yang tadi awal sempat saya jelasin bagaimana masalah keputihan di Uber, misalnya masalah keputihan gangguan menstruasi yang paling sering, kemudian pada saat sudah usia reproduksi masih berlanjut keluhan keputihan, keluhan dari kehamilannya, dan berlanjut di fase menopause, keluhan tentang fase-fase menopause. Itu semua fasenya berbeda, permasalahannya berbeda, dan penanganannya berbeda. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita diskusikan. Kenapa kita fokus tadi ke kanker serviks dan HPV, vaksin HPV, karena angkanya ya di Indonesia masih lumayan tinggi dan angka kematiannya juga mengkhawatirkan, gitu ya. Kita bisa sebut mengkhawatirkan. Jadi kalau mau ada diskusi, mau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Saya mengatakan itu sudah kanker serviks. Berobat sampai pasar karena dari rumah sakit umum ke sana. Waktu awalnya Pak saya itu kena kanker serviks itu baru stadium 2. Kemudian karena saya tidak bisa disenang, kakak saya itu didiagnosa dengan pos bipolar. Setelah sampai ada 5 bulan di sana. Kemudian setelah dikontrol menyatakan bahwa kakak saya itu sudah bebas dari kanker serviks. Selang beberapa bulan, sekitar 5 bulan, kakak saya itu buang air darah terus Pak, darah. Terus kembali lagi ke Denpasar. Dibilang kakak saya itu kok sudah stadiumnya meningkat, naik stadiumnya, jadi stadium lanjut. Setelah itu, setelah dibuang air terus buang air darah itu membesar Pak, membesar, tidak bisa kentut, tidak bisa buang air. Terus saya tidak sempat saya bawa ke Denpasar, saya bawa ke rumah sakit umum. Sampai di rumah sakit umum itu belum bisa dioperasi karena HB-nya masih rendah katanya. Nunggu sampai 15 hari. Sebelum 15 hari itu lah kakak saya langsung meninggal, belum sempat operasi. Terus apa penyebabnya kok bisa menjadi stadium lanjut ya? Dari awalnya dibilang sudah tidak ada kankernya sudah hilang. Terus kemudian kok bisa menjadi stadium lanjut? Itu apa penyebabnya Pak ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yudis Juliani. Terima kasih dokter sudah memaparkan tentang kesehatan reproduksi wanita. Yang bagus sekali ya informasi ini yang bisa kami terima. Soalnya nanti akan kita sampaikan kepada anak putri kami, ataukah mungkin kepada generasi selanjutnya, karena ilmu ini pastinya akan berkembang ya dokter ya. Nah dari pemaparan itu tadi ada menyinggung mengenai masalah keputihan ya. Keputihan yang selama ini yang kita tahu bahwa setiap wanita itu pasti ada keputihannya. Nah tapi yang mau saya tanyakan itu penyebabnya itu apa? Terus yang dikatakan keputihan itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya, seperti misalkan tingkatan rendah, sedang, akut mungkin seperti itu. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, ini mungkin di luar dari materi yang Bapak sampaikan tentang penebalan dinding rahim. Ya, ini ada case, ada kasus. Teman saya itu ada pernah mengalami penebalan dinding rahim. Nah setelah dia booking, ternyata apa penyebab daripada penebalan dinding rahim itu tidak ada pada dirinya. Contoh misalkan mens yang terlalu muda, siklus head yang tidak teratur, selamanya head yang terlalu panjang. Terus apalagi ya, itulah
hal-hal seperti yang disebutkan dalam Google itu sebenarnya tidak ada pada dirinya. Gitu. Nah akhirnya dokter menyarankan ada dua pilihan, karena kebetulan teman saya itu sudah menopause. Saya dia dokter kandungan itu menyarankan ada dua pilihan, pertama terapi hormon, kedua pengangkatan dinding rahim. Nah yang saya tanyakan, kenapa orang tersebut bisa mengalami penebalan dinding rahim sementara sebab-sebabnya tidak ada pada dirinya. Oh ya, penyebabnya salah satu adalah pemakaian alat kontrasepsi. Nah, sebenarnya itu sama sekali dia tidak pakai alat kontrasepsi, siklus haidnya normal, terus masanya pun juga baik. Itu yang saya tanyakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kanker serviks ya. Jadi diskusi kita judul yang pertama kanker serviks. Jadi gini, tadi udah disebutin stadiumnya 2A gitu ya. Jadi kalau mau saya jelasin simpel, stadium 2A itu dia masih localized atau terlokasi di serviksnya saja. Ada 1A, 1B, 1C, 1 banyak, terus kemudian 2 dan lain sebagainya. 2 itu pun juga kalau nggak salah masih di serviks, perbedaannya hanya ukuran dari masa tumornya saja. Kemudian angka selanjutnya kan seperti di sinar, di sinar ya. Kalau sudah di sinar, sebenarnya kita bilangnya, kalau bahasanya kita sih bukan kankernya hilang, lebih ke nanti sebenarnya lagi setelah sinar, atau mungkin pasien-pasien yang bisa operasi atau operable. Kalaupun setelah operasi setelah sinar itu kita tetap evaluasi tiap bulan, tiap 2 bulan, kemudian halaman jadi loncat 3 dan 6 bulan. Itu untuk mencegah terjadinya relapse, ada namanya relapse. Jadi bisa kembali lagi sel-sel kanker yang dorman yang sudah mati, dimatikan dengan sinar dan kemoterapi itu ada kemungkinan untuk relapse kembali lagi, ataupun ternyata dari virus baru yang masih berjalan itu bisa menyebabkan kanker baru jadinya. Relapse itu bisa relapse yang relapse lama atau relapse kasus baru, itu bahasanya. Jadi itu bisa terjadi. Kemudian yang dibilang bersih itu mungkin di localize di 2A-nya itu sudah bersih. Jadi sudah tidak ada perdarahan, tidak ada tumbuh massa baru dan lain sebagainya. Kemoterapi itu juga paketannya sudah lengkap gitu ya, jadi sudah dianggap beres, tinggal kontrol selanjutnya. Nah, kenapa bisa terjadi sampai di luar organ? Kan kanker serviks itu penyebarannya dari pembuluh darah atau sistem limfatik namanya, dia bisa menyebar jauh ke organ-organ lainnya. Kalau sudah kena saluran kencing atau ginjal, apalagi perut gitu ya, mungkin saluran pencernaan, apalagi paru-paru, otak itu stadiumnya sudah lanjut. Jadi kalau pertanyaannya kok bisa naik dok stadiumnya, karena dari perjalanan penyakit yang memang memungkinkan terjadi hal tersebut. Jadi kalau kita bilang kanker serviks terus misalnya sampai operasi, sampai kemo, kita bilangnya sembuh kok agak susah. Saya ngomong berat, saya hatinya ngomong sembuh tuh, saya nggak terlalu ini ngomong sembuh, ya lebih ke terkontrol ya, kontrol lagi tiap 1 bulan. Kalau tiap bulan aman, nanti ada fasenya kita loncat sudah aman nih, 6 bulan lagi aja, setelah 6 bulan aman nih baru tiap 1 tahun. Jadi terprogram kontrolnya ketika kontrol itu tujuannya itu tadi, takutnya ada gejala baru di tempat yang lain. Kenapa bisa terjadi di tempat yang lain? Karena penyebarannya lewat pembuluh darah maupun limfatik gitu ya. Kalau sudah ada keluhan kencingnya terganggu, berarti penyebarannya sudah terkandung sel kankernya. Kemudian kalau perutnya membesar sampai ada gangguan BAB dan gangguan kencing juga, berarti dia sudah jauh masuk lagi ke atas. Serviks kan di bawah sini gitu ya. Kalau sudah sampai naik ke atas, berarti sudah metastase bahasanya, menyebar lagi. Berarti kalau sudah sampai seperti itu, jadi bahasanya kita multi organ failure. Jadi sudah ke berbagai organ, sudah sampai ke organ, itu yang menyebabkan kematian. Basicnya awalnya memang dari kanker serviks, tapi kematiannya karena gagalnya organ yang berbagai tubuh karena penyebaran tersebut. Itu perjalanannya. Kenapa bisa terjadi, kenapa bisa naik stadium, dan kenapa bisa sampai ini. Ya, kira-kira mungkin perjalanan itu.
Terus yang kedua tadi ya. Yang kedua, yang pertama kita nyambung tentang keputihan ya. Keputihan yang normal atau tidak itu batasannya apa? Kemudian kenapa sih bisa terjadi keputihan gitu kan? Kalau saya ini seringnya lagi akhir-akhir ini kan ketemu sama ibu hamil ya. Ibu hamil itu selalu ngeluhnya trimester 1, 2, 3, dok saya kok keputihan, dok kok saya keputihan. Jadi sebenarnya mekanismenya kurang lebih sama. Kenapa bisa keputihan? Itu ada hubungannya dengan hormon estrogen maupun progesteron. Tidak akan mungkin yang ibu merasakan kan yang dirasakan. Tapi kalau kita dokter kan saat periksa kan lihat langsung gitu ya ke dalam vagina. Tidak akan pernah ada vagina itu benar-benar kering. Jadi lendir keputihan itu justru berfungsi. Ada fungsinya, ada gunanya. Badan itu dari hormonal dan lain sebagainya memproduksi itu salah satunya mungkin kalau gampangannya ini saat ada bakteri yang ingin masuk dari vagina masuk ke dalam gitu ya sampai ke cervix dan rahim, lendirnya itu adalah untuk proteksi. Itu satu. Kemudian mungkin pada saat khasnya itu yang kalau muncul pada saat sebelum mens atau saat setelah mens itu pasti kok agak basah rasanya kayak itu karena hormonalnya sedang apa namanya peak atau meningkat lagi imbalance estrogen dan progesteronnya juga bisa menyebabkan hal seperti itu. Selain bakteri, mungkin kalau yang sudah menikah ya lendir vagina di luar keputihan normal, lendir vagina itu juga berfungsi sebagai pelumas. Nah, itu diproduksi oleh hormon estrogen maupun progesteron. Makanya tadi nyambung ke hal-hal yang di belakang tadi, mungkin kalau ada sempat baca perempuan menopause keluhannya vaginanya terasa panas dan kering. Itu karena hormon estrogennya menurun. Jadi kalau berhubungan kok sakit, vagina kok terasa kering, justru itu yang tidak normal. Ya memang kan karena menopause ya. Tapi pada saat usia reproduksi keputihan jadi bahasanya sih mungkin lendir vagina dulu karena keputihan itu sudah kayak penyakit gitu ya bahasanya yang sudah yang abnormal. Jadi lendir di vagina berwarna putih atau bening atau merah itu ada fungsi. Jadi mungkin nanti biar di pikiran diperbaiki biar nggak nangkep oh kalau nggak ada keputihan berarti vagina di dalam kering nih. Enggak juga. Kalau kita lihat secara mata langsung, saya udah sering lihat pasti tetap ada beberapa daerah keputihan hanya sedikit di dinding vagina itu untuk proteksi. Jadi tidak akan benar-benar ada kondisi vagina yang sangat kering, enggak, pasti ada. Nah sekarang batasannya di mana kan gitu ya? Batasannya di mana? Gampangnya ini satu dari warna dulu. Kita ada batasannya misalnya warnanya sampai berubah jadi kehijauan atau kuning. Ya kalau kuning ya ini ada kuning agak pekat gitu ya, kuning pekat itu. Atau putih tapi putihnya yang putih bergumpal seperti keju. Jadi konsistensinya bukan putih cair tapi putih nempel kayak bola-bola kecil gitu ya. Nah itu coba dilihat dulu bisa karena bakteri, protozoa ataupun karena jamur penyebabnya dari warna satu. Kemudian yang kedua dari bau. Enggak semua sih punya kebiasaan mencium gitu ya. Daerah kewanitaan, tapi kalau ada yang biasa cium baunya terus tiba-tiba suatu saat ada keputihan, baunya jadi aneh. Nah itu perubahan bau pada daerah vagina pada saat keputihan itu suatu tanda abnormal. Periksa. Kemudian yang ketiga jumlahnya yang sangat banyak. Biasanya keputihan kalau keputihan di celana mungkin seberapa gitu ya, setitik atau 2 detik. Tapi ini sangat banyak sampai kayak bikin banjir sampai kayak bikin kencing gitu ya, kok kayak kencing tapi bukan dok, sangat basah rasanya. Tapi warnanya tidak berubah itu juga bisa suatu hal normal. Nah gitu. Yang terakhir, yang paling gampang, kalau sudah bikin gatel banget dan bikin demam itu udah pasti ada yang salah. Jadi kalau ada 5 tadi itu diperiksakan dulu. Apakah memang karena kurang bersih jadi kita tinggal bersihkan, dijaga hygiene, atau itu memang ada tanda infeksi jadi kita harus berikan antibiotik itu juga harus hati-hati. Mungkin sekalian mumpung pertanyaannya tentang itu, kalau keputihan gitu ya, keputihan yang sudah mengganggu yang tadi saya bilang 5 tadi, coba diperiksakan dulu dengan benar dan jangan dibiasakan untuk mengkonsumsi antibiotik sendiri tanpa pemeriksaan. Hal-hal yang terjadi di lapangan
pada pasien yang kita takutkan adalah apa namanya bahasanya, jadi dia tidak peka lagi dengan antibiotik karena sering konsumsi antibiotik secara sendiri gitu ya, tanpa indikasi. Jadi pada saat benar terjadi infeksi, kita kasih antibiotik yang seharusnya antibiotik itu nggak membunuh gitu. Jadi berbahaya juga. Ini mending diperiksakan dulu, jangan konsumsi antibiotik secara sembarangan. Itu yang tahap pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada yang buat obat cebok itu apakah diperbolehkan secara bebas atau bagaimana? betul. Kalau obat cebok sebenarnya ini selalu kita sebagai dokter objektif itu tidak menyarankan, tapi juga kalau mau dipakai ya tidak ada salahnya juga. Cuma kalau tanya saya, dok mending dipakai apa enggak? Enggak usah, bilas biasa aja. Karena gini, kalau ditanya merek ini boleh nggak, merek ini kita nggak tahu detail kandungan di dalamnya. Cuma dari vagina itu sebenarnya dia punya bakteri baiknya sendiri. Kayak khusus dia vagina itu punya bakteri baik. Kalau pakai pembilas seperti itu takutnya yang bakteri bagusnya juga kena bersih. Jadi kalaupun kita di rumah sakit ketemu kasus kebersihan, kita bersihkan vagina itu dengan cairan infus, cairan steril. Itu tidak ada kandungan aneh-aneh di dalam obat apa-apa, cuma airnya steril gitu aja, airnya bersih itu aja. Jadi kalau dari saya sih saya tidak menyarankan, tapi bukan berarti sangat tidak boleh sekali sih, tapi kalau bisa sih nggak terus menerus gitu ya. Menyambung tadi endometrium ya, penebalan dinding rahim itu kalau kita bahasanya adalah endometrium. Jadi sebenarnya penebalan dinding endometrium. Kasusnya yang terjadi paling sering adalah 4F gitu kita bilang. Bisa terjadinya pada 4F. Satu, female 40, umurnya di atas 40 tahun. Kemudian sering terjadi pada pasien-pasien yang berat badannya berlebih atau obesitas. Nah, kenapa sering terjadi pada pasien obesitas walaupun tidak pernah KB, tidak pernah ada gangguan mens dan lain sebagainya? Pasien dengan obesitas atau berat badan berlebih itu hormon estrogennya juga lebih banyak. Gitu. Itu dulu basic. Hormon estrogen itu diproduksi juga di sel-sel lemak dan lain sebagainya. Kalau mau yang lebih banyak, logika gampangnya produksi estrogennya lebih banyak. Rahim itu perlu estrogen dan progesteron yang seimbang. Kenapa terjadi penebalan dinding endometrium atau dinding rahim? Itu karena anopus estrogen, itu bahasanya anopus estrogen itu estrogennya doang yang diterima sama rahim, banyak banget. Jadi dindingnya menebal, progesteronnya kurang, kemudian kewalahan. Oh, udah tebal lagi nih, kemarin padahal udah saya tipisin gitu ya dengan mens dan lain sebagainya. Mens itu progesteron menipiskan dinding rahim untuk luruh jadi darah mens, itu mekanismenya. Kalau estrogennya terlalu banyak, bingung dia badannya kok banget nih, progesteronnya nggak bisa mengimbangi, jadi akhirnya tebal banget. Tebelnya itu sebenarnya langkah awal. Misalnya saya ketemu pasien seperti itu, langkah pertama adalah kalau dia penebalan, kita yakinkan dulu ke pasiennya. Langkah pertama sebenarnya kuretase dulu, kecuali nggak mau kuretase. Langkah pertama kuret itu fungsinya satu, diagnostik. Jadi kita ambil itu sampelnya, kita kirim ke laboratorium, benar nggak itu hanya karena gangguan hormon? Karena ada kasus kanker endometrium namanya, penebalan abnormal ternyata bukan karena hormon, itu karena itu yang perlu kita cari tahu fungsinya kuretase itu sebenarnya itu. Kalau ternyata sudah dari hasil oh ya benar kok ini karena hormon, baru langkah yang tadi pilihan selanjutnya bisa terapi hormon atau ya diangkat akhir sekali. Baru pilihan yang itu sebenarnya langkah selanjutnya setelah kuretase diagnostik awal ini menentukan memang hanya kelainan hormonal, kelebihan estrogen atau ini itu step by step. Terima kasih. PCOS itu yang paling gampang gejalanya adalah gangguan mens yang mensnya jarang. Kalau sudah merasa
kok mensnya tiap 2 bulan sekali, tiap 3 bulan sekali, atau pasien saya kemarin 6 bulan nggak mens, nggak hamil, tidak mens 6 bulan. Ternyata riwayat dari sebelumnya seperti itu. Semenjak pertama kali mens, semenjak SMA, mensnya tiap 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, gitu ya. Terus salah satu di otak kita itu sudah PCOS. Itu satu. Pertumbuhan rambut berlebih itu androgenik. Androgenik itu ada gen androgen yang berlebihan, jadi efeknya berubah atau kulit agak kehitaman di daerah batang gitu ya, kemudian tumbuh rambut yang tidak tumbuh di tempat seharusnya kalau cowok ya kayak cowok ini. Kemudian diagnostik selanjutnya adalah dari USG sebenarnya. Kita bilang PCOS itu polycystic ovarian syndrome. Jadi polycystic ovarian. Jadi sel-sel telurnya itu normalnya kan bulat-bulat, itu ya besar. Ini sel telur sangat kecil dan poli itu jumlahnya banyak. Jadi sel telur itu dia ada siklusnya, dia harusnya membesar, kemudian memproduksi hormon estrogen progesteron, jadilah mens. Pada pasien PCOS dia nggak membesar, jadi dia timatur, jadi tidak bisa memproduksi hormon, akhirnya nggak mens. Nah itu cara pemeriksaan, cara penegakan diagnosanya dari gejala dan ultrasound USG. Pemeriksaan lain lagi bisa pemeriksaan darah, tapi itu mahal misalnya. Jadi awal USG cuma USG satu. Terus kalau biasanya yang sering ditanyakan penyebabnya apa gitu ya. PCOS itu disease of theory ya. Jadi tidak ada satu hal pasti yang menyebabkan. Jadi penyebabnya bisa sangat banyak. Tapi yang paling sering yang saya temukan pada pasien-pasien saya adalah obesitas. Dan juga semua dari seperti ya, guru-guru saya juga semuanya kalau ketemu pasien PCOS dan obesitas, langkah pertama itu adalah lifestyle modification. Justru kita tidak menawarkan obat apa-apa. Gimana caranya berat badan turun ke BMI yang benar. Kedua, olahraga paling nggak 2-3 kali seminggu, disertai makan dan istirahat yang cukup. Pasien-pasien yang mau disiplin seperti itu efeknya lebih bagus dibanding yang cuma kita kasih obat hormon tapi tidak mau mengubah gaya hidupnya. Nah, itu. Jadi pasti kita kasih tahu turun berat badan dan sebagainya. Itu langkah pertama pada pasien obesitas. Tapi ada kasusnya lean PCOS. Lean PCOS itu PCOS pada pasien yang obesitas. Itu kasusnya justru lebih sulit. Nah, jadi ada kemungkinan gangguan hormon insulin, pankreas dan lain sebagainya. Jadi itu harus pemeriksaan juga. Jadi kurang lebih penanganan awalnya justru dengan USG. Terus kalau ternyata dokter bilang ini memang PCOS. Kalau tidak ada masalah yang lain gitu ya, semua sangat menyarankan untuk coba turunkan dulu, diobservasi 2-3 bulan ke depan. Kalau mau berat badan turun, mensnya maupun bisa sudah ketemu masalahnya gitu ya. Kesempatan yang diberikan, kalau saya ingin tanya, tapi sebelumnya saya ingin bercerita dulu sedikit tentang pengalaman saya. Ini Pak Dokter, setiap kali saya menstruasi, saya selalu mengalami sakit kepala, pusing sebelah. Itu sudah sudah berlangsung sejak lama sekali. Nah, jadi setiap menstruasi kepala ini selalu sakit, nggak di sebelah kanan, entah di sebelah kiri. Terus saya itu disertai mual gitu Pak. Kadang nggak bisa bangun kalau sudah itu menstruasi. Setelah itu saya bawa ke dokter, dikasih obat antibiotik, terus setelah itu disuntik vitamin. Mau dia keluar menstruasinya sedikit sampai 3 hari itu banyak. Setelah banyak dan banyak 3 hari, setelah itu selesai gitu Pak. Nah, cuma yang saya herankan, yang saya pertanyakan, apa sih kira-kira penyebabnya Pak Dokter kok saya selalu sakit kepala sebelah itu kalau setiap kali menstruasi? Itu saja. Terima kasih. Ini kasus yang bisa terjadi, tapi jarang sih ketemunya ya. Itu namanya jadi kepala sebelah itu tipenya banyak, ada yang nanti lebih ke terserah sebenarnya. Tapi tipenya ada yang tipe migrain, ada yang tension gitu ya, tension headaches, banyak tipenya. Itu bisa apa bahasanya dicetuskan dari hormon kehamilan. Hormon menstruasi maksudnya. Jadi 1 bulan dalam 1 siklus itu hormon di perempuan itu dia tidak stabil gini. Dia ada naik spiking tinggi banget.
hormonnya gitu ya, FSH banyak. Ada yang pada suatu saat yang dia satunya naik, hormon lainnya turun gitu. Biasanya pada saat terjadi kenaikan hormon yang sangat tinggi pada saat mens itu bisa menyebabkan hal tersebut pada beberapa pasien. Mekanisme detailnya mungkin terlalu jauh ya kalau kita jelasin tentang fisiologi lengkapnya gitu ya. Tapi kasus tersebut bisa terjadi salah satunya karena hormon kehamilan tersebut. Hormon menstruasi itu kehamilan, hormon menstruasi gitu. Sebenarnya penanganannya adalah pertama ketemu dokter kucingnya dulu, USG gitu ya, USG dulu dipastikan tidak ada masalah lain di rahimnya, tumor, istat itu kalau itu semua clear tidak ada masalah berarti kan karena hormonnya saja. Setelah dokternya bilang oh ini nggak ada masalah, maksudnya tidak ada masalah hormonal saja, itu langkah selanjutnya tergantung. Kalau sangat mengganggu pilihannya tergantung, mungkin mau dikontrol dengan dibuat tidak mens ya, atau kalau mau tetap mens dengan siklus yang seperti biasa, kita konsulnya biasanya ke dokter saraf untuk pemilihan obat terapi anti nyeri kepala yang tepat, karena tipe nyeri kepala berbeda, obatnya itu bisa nggak sama gitu. Biasanya langkah pertama ketemu osteopedi dulu, kalau misalnya aman ya kita konsul ke dokter saraf, nanti dari sana apakah ada benar masalah lain atau memang karena hormonal kehamilan saja. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya apa yang menyebabkan hormon itu tidak stabil. Dan jika seorang ibu tidak memiliki keterbatasan dalam pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, strategi apa yang bisa dilakukan agar tetap bisa menjadi anak ibu? Oke, jadi ini kalau mungkin kita kalau bahasnya tentang ketidakseimbangan hormonal, kalau kita bahasnya tentang itu terlalu kurang spesifik ya. Maksudnya kita mending bahas tentang problemnya dulu. Jadi kita bahasnya per masalah gitu. Kalau seperti tadi yang tentang kanker endometrium kan tahu penyebabnya ya. Tapi kalau yang paling sering begini, pada usia reproduksi yang paling sering mensnya ternyata loncat-loncat. Jadi yang normal kan mens paling nggak sebulan sekali. Saya nggak pernah minta tanggalnya harus sama, karena siklus setiap perempuan kan berbeda. Ada yang 28, 29, 30. Kalau dihitung kalender kan tanggalnya pasti tidak sama kan gitu ya. Tapi kalau yang siklusnya 30 atau 31 ya mungkin sama aja kan. 1 bulan 30 atau 31. Pasien yang sering datang ketika karena gangguan keseimbangan hormonal itu biasanya mensnya mungkin harusnya 1 bulan sekali, ini jadi 2 bulan. Tapi itu gangguannya baru sekali. Biasanya sebelumnya mereka tidak pernah ada gangguan, terus tiba-tiba itu ada gangguan baru pada bulan itu saja. Itu yang khas kita temukan pada pasien-pasien usia reproduksi yang masih muda seperti itu. Setelah kita periksa, yaitu tadi tidak ada gangguan secara struktur, rahimnya tidak masalah, hidung-hidungnya tidak masalah, berarti yang bisa kita salahkan gitu ya, itu adalah gangguan keseimbangan hormonal. Setelah kita tanya, penyebabnya sebanyak. Ada yang ternyata kenaikan berat badan 2-3 bulan terakhir tinggi banget, itu nyambung hormonnya. Atau ternyata dia yang sering saya temukan itu pasien-pasien yang berat badannya tiba-tiba sangat tinggi, kenaikannya beberapa bulan terakhir. Atau dia lagi pada fase yang capek-capeknya dan stres-stresnya banget, mahasiswa yang sering konsul, beberapa hari, beberapa minggu terakhir itu bukan tidurnya selalu sampai subuh, jam istirahatnya sangat berat. Itu juga salah satu yang bisa mengganggu yang paling sering. Kemudian yang ketiga, pada pasien-pasien atlet yang olahraga terlalu berat, itu juga sering kita ketemu anak-anak SMA itu di antara orang tuanya atau yang kuliah di antara orang tuanya. Terus setelah kita tanya, dia atlet lari yang olahraganya sangat berat banget, sangat intens sekali, itu juga ganggu keseimbangan, bisa mengganggu mensnya. Itu salah satu, dan banyak hal lagi, tapi kita bahasnya itu per problem. Jadi secara dilihat dulu masalahnya apa, kita cari tahu, baru kita bisa katakan oh karena ini gitu. Kemudian yang kedua itu tentang edukasi seksual dan reproduksi pada anak-anak. Sebenarnya itu masuk di ranahnya dokter kandungan juga, dan sebenarnya ranahnya juga kita masuk di dokter anak untuk diskusi tentang remaja dan lain sebagainya. Kalau benar-benar tidak tahu gitu ya, sempat
kalau nggak salah itu sekarang bisa dicari banyak infonya di, kalau yang sekarang lagi banyak dan hype itu kan reputasi dari dokter spesialis ya. Di media sosial, di TikTok, Instagram dan lain sebagainya, boleh dari cari itu. Mereka ada kok beberapa yang menjelaskan bagaimana cara edukasi tentang kesehatan reproduksi dari ibu ke anaknya gitu ya. Kemudian dari PDF, PDF, dari slide atau dari materi-materi yang disediakan gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak tahu, dicari tahu. Banyak orang tahu ya. Ya, mohon izin bertanya. Saya kan sering sekali pada saat mengerjakan tugas itu kan memakai laptop. Kita dibantu menggunakan meja. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, terus kemudian juga kalau kita ini waktunya luang itu suka makan waktu yang lama menggunakan smartphone. Maka penggunaan laptop yang dibantu sama penggunaan meja tersebut yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Terima kasih. Oke, jadi kalau itu kita berbicara tentang radiasinya ya, radiasi dari gawai atau radiasi dari alat elektronik. Secara penelitian dia tidak berpengaruh langsung, bukan berarti tidak ada risikonya loh ya, tapi dia tidak pengaruh langsung. Jadi nanti takutnya karena panas nanti jadi sel telurnya mati, atau mungkin yang sering itu karena panas nanti jadi menyebabkan kanker gitu nggak ada. Jadi penyebab sel telurnya nggak bagus atau penyebab kanker itu karena sel kanker, beda-beda lagi, bukan karena HP, bukan karena radiasi. Tapi bukan berarti itu tidak berbahaya ya. Itu berbahaya mungkin lebih ke postural secara postur. Mungkin kalau sering duduk dan panas yang di sana, risiko panas yang terlalu lama itu lebih ke postur dari mungkin tulang pelvis, tulang kemaluan itu yang akan gejalanya lebih ke gangguan nyeri atau discomfort, nggak nyaman, nyuap luka itu kalau terlalu lama dan terlalu sering itu terlalu terus-menerus gitu ya dalam beberapa hari depan. Tapi kalau dihubungkan dengan infertilitas atau kanker itu tidak secara langsung mempengaruhi tersebut. Jadi nggak usah terlalu takut banget juga. Tapi nggak usah saya sebutin Gimana Ibu Guru? Sudah terjawab? Terima kasih ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum ibu-ibu. Ya, terima kasih waktunya. Senang sekali pada kesempatan ini saya Yuli mewakili manajemen RSCA Polybudha Sengaja hadir di sini. Dan ini pertama kali saya sama Dr. Nata hadir di sini. Padahal mungkin kami sering lewat ya, tapi belum pernah mampir. Hari ini bisa mampir. Ya, mungkin dengan cepat saya jelaskan ini sekilas seputar layanan kami di Polybudha Sengaja. Rumah sakit kami rumah sakit khusus ibu dan anak. Jadi kalau bicara ibu dan anak pasti untuk ibu-ibu dan anak, ya. Tapi kalau UGD tidak memandang ibu atau bapak atau anak, semua pasien diterima. Jadi dan kalau bicara ibu-ibu tidak hanya melahirkan. Selama ini saya masih sering dengar bahwa masih banyak persepsi masyarakat bahwa Polybudha itu hanya untuk melahirkan, tapi boleh untuk perawatan ibu-ibu. Misalnya kayak tadi Dr. Nata ceritakan tentang operasi, mungkin ada operasi kista, itu boleh dikerjakan di rumah sakit kami. Kalau ada ibu-ibu yang mungkin ya kita nggak inginkan sakit, demam berdarah, itu boleh dirawat di rumah sakit kami. Tapi kalau bapak-bapaknya belum boleh. Ya, hanya ibu-ibunya saja. Ya, next. Ya, kalau rumah sakit kami mungkin pada umumnya tidak beda jauh dengan rumah sakit yang lain. Jadi ada UGD-nya. Yang berbeda adalah kalau bicara poliklinik itu buka sampai Sabtu Minggu. Jadi setiap hari ada dokter. Kalau bicara dokter Nata itu dari Senin sampai Sabtu ya, Kak ya. Dari jam 8 sampai jam 2 dokter Nata selalu ada. Jadi kalau mau cari dokter Nata tinggal pagi datang udah ada sampai Senin sampai Sabtu. Kalau hari Minggu
ada juga dokter SPOG-nya, tapi bergantian. Bisa dokter Nata, mungkin bisa dokter Aditya, bisa dokter Egung dan dokter Hendra. Bergantian mereka sekumpulannya. Kemudian sudah clear yang tadi saya informasikan, boleh untuk ibu dan anak. Kalau bicara anak itu adalah sampai 18 tahun. Jadi kalau setelah itu, kalau laki-laki mungkin sudah tidak boleh. Ya, jadi kecuali untuk ibu, untuk perempuan boleh dirawat di rumah sakit kami. Kemudian dokter spesialis, tadi objeknya ada 4, dokter anak kami punya 3, ada dokter standar, dokter bedah, dokter penyakit dalam, sama dokter bius itu kami tersedia dalam 24 jam. Ya. Ya, apa yang berbeda dari rumah sakit kami? Tentu ini menjadi, karena kami rumah sakit khusus dan ini adalah rumah sakit khusus satu-satunya di Buleleng. Yang kami hadir, tadi saya cerita sama ibu-ibu panitia, ini mungkin salah satu langkah bahwa perlu diketahui para pendiri rumah sakit kami sebenarnya mayoritas dari Buleleng, termasuk dokter Nata. Dokter Nata dari Busumpiu, ya, dari Busumpiu ya. Jadi beliau kembali pulang kampung, gitu ya. Jadi kenapa Puri Bunda hadir akhirnya di Buleleng, bentuk dari keseriusan beliau untuk menghadirkan Puri Bunda di kota kelahiran beliau, gitu ya. Jadi rumah sakit khusus kami ini jadi banyak hal yang kami garap secara kekhususan. Salah satunya misalnya kalau bicara, mungkin kalau pemantauan bersalin dengan pemantauan denyut jantung bayi di semua rumah sakit ada, gitu ya, hampir sama. Kemudian alat sterilisasi sama. Untuk stabilisasi nafas bayi ini salah satu kekhususan kami. Kami memiliki alat yang namanya neopak untuk menangani jika kita tidak pernah berharap tapi bayi ada kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan kami salah satu rumah sakit yang memiliki alat tersebut. Kemudian bank darah, ya, bank darah juga setelah RSUD kami rumah sakit kedua mungkin yang memiliki bank darah. Kenapa bank darah jadi penting? Karena kita nggak pernah tahu ibu-ibu kapan ibu-ibu itu butuh darah. Ternyata semua baik-baik saja, lahir normal, bayi sehat, ternyata habis itu perdarahan. Dan kalau bicara perdarahan kita nggak hitung menit, hitung jam, tapi hitungannya detik. Dan kalau misalnya mungkin sudah tersedia donor, karena sekarang kan ibu-ibu hamilnya sudah didesainkan di buku KIA-nya itu harus punya pendonor. Bayangkan ibu-ibu nyari donornya, kirim yang donor ke RSUD, ambil darahnya, diperiksa, butuh waktu. Jadi itu kenapa kami concern menyiapkan bank darah di rumah sakit kami. Kemudian bedah emergensi. Kalau bedah emergensi, hampir semua rumah sakit kayaknya ya 24 jam akan tersedia. Cuman kami memiliki komitmen yang berbeda. Kami memastikan selalu ketersediaan dokter jaga, dokter kandungan, dokter anak, dokter bius, gitu ya. Dalam artian tidak pernah tahu ibu-ibu itu kapan datang dalam kondisi yang perlu tindakan operasi. Termasuk mungkin waktu nyepi kami pertama di sini ibu dan dokter Nata jaganya. Dokter Nata saya ingatkan di rumah sakit bersama satu dokter kandungan, satu dokter bius, satu dokter anak, saya kasih kamar di rumah sakit dan sedikit memaksa ya harus jaga dok, tak boleh pulang. Jadi beliau tidur di rumah sakit ya. Dan benar saat ini memang ada yang lahir, itu tak pernah tahu, gitu ya. Jadi itu bentuk komitmen kami bahwa situasi emergensi tidak pernah kita duga. Kemudian perawatan intensif ini mungkin hampir semua juga rumah sakit punya. Next. Ya, yang ini beberapa asuransi yang sudah kerjasama, salah satunya BPJS. Ya, yang sering saya masih dengar dari ibu-ibu itu adalah terima KIS nggak di sana, ya. Terima BPJS, PBI enggak, gitu ya. Kalau saya bilang semua BPJS-nya sama, mau KIS, mau PBI, mau Mandiri, hanya beda cara bayarnya. Yang PBI dibayar pemerintah sama KIS, gitu ya, Mandiri dibayar dari kantong sendiri, gitu ya. Jadi secara pelayanan tidak ada bedanya di rumah sakit kami. Ya, mungkin kalau saya boleh tahu di sini ibu-ibu ada yang mungkin mantu, anak atau keluarga yang hamil? Oh, ada ya mungkin nanti ada spesial khusus dari KAI ini ya, biar dikasih voucher khusus untuk ibu hamilnya gitu karena oh ya siapa lagi hamil boleh
boleh ada juga buat ibu hamil nanti. Untuk tutupan kami pada para ibu hamil gitu ya. Jadi kami percaya ibu hamil dengan bebannya sendiri. Boleh tidak kepada siapa hamilan ibu baru kan positif juga saya kasih bocornya nanti ya. Jadi ada di semua layanan kalau ibu mau periksa nanti mungkin dengan dokter Nata atau ibunya silahkan gitu ya. Jadi ini saya sekilas sampaikan karena ibu-ibu yang mungkin memiliki keluarga hamil gitu bahwa kami sangat terbuka untuk menerima untuk memeriksa. Tidak usah khawatir datang ke rumah sakit kami, jangan takut datang ke rumah sakit kami. Rumah sakit kami memang baru mau 2 tahun ibu-ibu, saya terlihat baru, jadi kelihatannya megah gitu. Tapi kami pastikan standar pelayanannya juga sesuai. Jadi ibu nggak usah takut masuk, gitu ya. Dan kami akan cek, karena kami percaya sebenarnya ibu-ibu pasti nggak pernah tahu kapan ibu merasa gawat. Jadi kalau sudah sakit pasti merasa gawat. Kami perlu cek apakah itu dalam kondisi emergensi atau tidak. Jadi baik-baiknya datang saja dulu ke UGD kami, nanti akan dicek oleh dokter jaga kami bersama perawat. Ya, jadi nggak usah khawatir untuk datang. Ya, oke. Ya, yang beberapa ini kalau ibu hamilnya ada di sini, tentu sebenarnya mana kasus-kasus yang harus bersalin di rumah sakit itu sudah clear. Jadi yang berisiko tinggi itu nggak boleh nyoba-nyoba lahir di paskes atau di bidan. Tapi kalau semua normal itu nggak masalah bersalin di bidan, nggak masalah bersalin di klinik. Ya harus rumah sakit. Tapi saat sudah masuk dalam kategori risiko tinggi, baik-baiknya ibu adalah bersalin di rumah sakit agar setiap ada kondisi yang tidak kita harapkan terjadi, tindakan cepat bisa dilakukan. Bayangkan kalau ibu risiko tinggi, ibu melahirkan di bidan, ternyata ada kondisi di pertengahan ibu harus dirujuk, perlu waktu untuk merujuk. Ya istilahnya nyawa ibu hamil melahirkan itu kan terancam ya. Dan kita akan menyelamatkan 2 nyawa ibu. Jadi kita bicara ibu dan bayi. Jadi itu kenapa sebaik-baiknya kalau ibu sudah risiko tinggi, baik-baiknya ke rumah sakit saja. Next. Ya, ini beberapa rumah sakit, mungkin gambaran rumah sakit kami, gitu ya, dari kamar tipnya, kamar kelasnya. Kalau di rumah sakit kami, kelas perawatan untuk BPJS, kelas 1, 2, 3 itu 1 kamar 2. Kami tidak ada kamar yang berbangsal berbanyak-banyak. Dan kelompok pasien pun kami lakukan pengaturan. Jadi kalau ibu melahirkan, kami jadikan satu dengan ibu melahirkan. Kalau pasien anak, kami satukan dengan pasien anak. Karena kan nggak mungkin nanti ibu melahirkan mau istirahat, tapi ada pasien anak sebelahnya rewel gitu ya, kan nggak bisa istirahat. Paling yang rewel biasanya bayi longga, bayinya nangis saja gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus khusus untuk ibu melahirkan pasti kami kelompokkan dengan ibu melahirkan, karena di sana ada bayi sehat yang kita nggak mau terancam tertular penyakit, gitu ya. Jadi beberapa kamar, jadi 1 kamar 2, tidak berbanyak ibu-ibu. Dan kalau melahirkan di rumah sakit kami mungkin hanya 24 jam saja. Kalau hari ini ibu operasi, besok sudah boleh pulang, gitu ya. Jadi sekarang sudah dengan metode RX itu sudah sangat bisa dipercepat pemulihannya. Ibu 6 jam, 8 jam sudah bisa bergerak, sudah bisa turun, gitu ya. Jadi sudah mulai bisa menyusui, besoknya sudah boleh pulang, gitu ya. Ya, mungkin sekilas informasi saja, karena setiap ini menjadi tantangan kami di Buleleng, karena pasti beberapa pasien ingin sekali tahu, karena tidak semua pasien itu mau sesuai dengan kelasnya. Jadi kadang-kadang ada yang mau naik kelas gitu, tapi yang saya ingatkan adalah kelas 3 BPJS tidak boleh naik kelas. Jadi yang boleh naik kelas hanya dari kelas 2, kelas 1, dan kita memberikan estimasi harga untuk selisih yang akan dibayarkan, sehingga ada kesiapan daripada pasien untuk mengukur dirinya bisa naik ke kelas mana. Ya, jadi nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan tim CRM kami kalau memang ibu-ibu memiliki minat untuk naik kelas, baik itu perawatan anak, perawatan ibu ataupun melahirkan, ya, karena selisih yang harus dibayar. Dan BPJS sudah mengatur hanya boleh dimintakan selisih pembayaran itu 75%. Jadi tidak boleh dimintakan lebih dari 75%. Oke, next.
Oke, terima kasih Ibu. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, saya mau tanya, anak saya itu kan BPJS-nya di Puri Bunda Denpasar. Terus bayinya saya ngajak di sini. Kalau sakit apa bisa dibawa Puri Bunda di sini? Pertanyaan saya, karena bayinya tidak ikut di Denpasar, ikut dengan saya di sini. Mungkin suatu saat sakit, mungkin bayinya apa bisa dipakai di Puri Bunda Singaraja. Terima kasih. Ya, sebaik-baiknya kalau ini rencana Ibu sebaiknya sudah mulai mengatur kalau mau stay di Buleleng, mulai bertahap alihkan ke Paskesar di Buleleng. Tapi kalau bicara kegawatan, Ibu kapan saja kalau kondisi gawat, Ibu datang aja dulu, gitu ya. Dengan situasi emergensi pasti ditangani, gitu ya. Kan nanti kami akan sedikit memaksa 3 kali 24 jam harus terus pengalihannya, gitu ya. Agar Ibu tetap bisa menggunakan jaminan BPJS dan tidak dikenakan biaya umum, gitu ya. Makanya kemarin hasil melahirkannya di sini, karena pas di sini lahiran dan tidak bisa ke Denpasar, terpaksa di sini lahiran. Oh iya, nanti boleh dimulai bertahap dialihkan nanti bisa dari mobil TKN itu kalau tidak salah Ibu. Jadi nggak perlu mondar-mandir untuk ngurus pengalihan yang mungkin nanti bisa bantu. Kebetulan tim kami juga salah satu PIC untuk kerjasama dengan BPJS. Kalau Ibu menemukan hambatan nanti Ibu bisa dibantu.